Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Jenny Study Hub. Kenalin, aku Jenny, dan hari ini aku akan melakukan evaluasi soal tryout ke-8 Pahamify pada tahun 2025, tapi khususnya di satu subtes, yakni PBM. Nah, karena ini merupakan suatu evaluasi, tentunya aku akan membahas hanya pada soal-soal yang menurutku memang perlu untuk dijelaskan ulang agar benar-benar bisa ingat. Nah, untuk soal yang pertama, aku akan membahas soal nomor 9. Nah, nomor 9 itu ditanyakan mengenai kesalahan penggunaan kata terdapat pada kalimat nomor. Nah, kalau misalnya udah terdapat soal-soal isian gini ya, kuncinya itu ya kita harus baca keseluruhan teks gitu. Mulai dari kalimat satu sampai kalimat akhir. Nah, kita tandai dulu apa yang menjadi inti dari pertanyaan ini, yaitu penggunaan kata. Khususnya kesalahan penggunaan kata. Jadi kesalahan penggunaan katanya itu bisa banyak. Ada karena dia tidak sejajar dengan kata-kata yang lain, atau misalnya kata-katanya itu tidak logis dalam kalimat tersebut sehingga perlu dihilangkan gitu. Nah, kita lihat dari kalimat yang pertama ya. Nah, di sini di kalimat pertama dikatakan bahwa Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira, menilai kelas menengah ke bawah masih akan menghadapi tekanan dan terpukul paling keras di tengah peningkatan konsumsi saat periode Lebaran. Nah, di sini terdapat penggunaan kata yang kurang tepat, yakni ada di bagian di sini teman-teman akan menghadapi tekanan dan terpukul paling keras di tengah peningkatan konsumsi saat periode Lebaran. Kira-kira di bagian mana ini terdapat kesalahan penggunaan kata? Nah, tadi barusan saya spill bahwa kenapa terdapat kesalahan, salah satunya itu karena dalam kalimat, khususnya kalimat majemuk setara, itu terdapat yang namanya ketidaksejajaran. Nah, kalimat itu dia harus paralel antara satu dan lainnya. Misalnya, kalimat dalam satu kalimat itu ya, kalau kalimat sebelumnya dia ada imbuhan pean, selanjutnya juga harus imbuhan pean. Seperti itu. Tapi ini enggak melulus ya. Biasanya sih dia dibentuk dalam sebuah nomina. Misal kayak A, B, C, tapi kalau misalnya A, penanaman, lalu kedua, pertumbuhan. Jadi bukan penanaman, terus menumbuhkan. Nggak seperti itu. Jadi mereka itu harus memiliki makna imbuhan yang sama gitu. Pean, pean, atau pean, kean gitu. Kita lihat ujung-ujungnya itu pada konteks. Nah, di sini yang mana yang salah? Kita tahu bahwa salah satu syarat dari kalimat majemuk setara itu ada kata dan. Oke, dia bukan kalimat majemuk bertingkat, tapi dia kalimat majemuk setara dan ditandai dengan kata dan. Nah, kita lihat kalimat sebelumnya, saya berikan warna yang berbeda. Ini akan menghadapi tekanan dan terpukul paling keras di tengah peningkatan bla 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 bla. Nah, di sini kita lihat bahwa awalnya dia itu menghadapi dan terpukul. Nah, ini dia tidak boleh karena again and again itu ketidaksejajaran. Mereka itu tidak sejajar. Sehingga seharusnya perbaikan yang benar itu masyarakat menengah ke bawah akan menghadapi tekanan dan pukulan paling keras di tengah peningkatan bla 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 bla. Seperti itu. Sehingga ini itu salah. Oke, seharusnya ini kalau misalnya ini kan dia menghadapi A dan B. Intinya kan seperti itu ya karena ini ada kalimat kata dan. Artinya dua informasi ini setara. Seperti itu. Kalau misalnya dia menghadapi tekanan, seharusnya dia di sini juga ada imbuhan me. Tapi kalau misalnya kita tambahkan imbuhan me gitu kan, memukul paling keras di tengah peningkatan konsumsi saat periode lebaran. Itu kan dia tidak nyambung ya. Kalau misalnya kita ubah terpukulnya ini dia dengan ada imbuhan me. Sehingga kita juga dapat katakan bahwa seharusnya ini menghadapi tekanan dan
pukulan paling keras. Nah, itu kan jauh lebih nyambung. Dan kita lihat bahwa di sini ada tekanan dan selanjutnya nomina yang tepat itu dari terpukul adalah pukulan. Ya, saya berikan warna lain. Jadi harus diketahui juga sih konteksnya seperti apa. Nah, terpukul ini harusnya apa tadi? Pukulan. Karena kita merujuk pada kata tekanan. Mengapa tidak ditambahkan imbuhan gitu kan ya? Misalnya imbuhan karena dia tidak logis menjadi kalimat yang gimana ya? Tidak masuk akal gitu ketika dibaca. Again and again kita harus perhatikan konteks kalimatnya. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 9. Semoga dapat dipahami. Nah, kita lanjut ke nomor 11. Nah, untuk pertanyaan nomor 11 ini ditanyakan mengenai kesalahan ejaan. Ya, saya berikan warna lain. Ditanya kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan ini ada bermacam-macam, ya. Salah satunya itu kita lihat satu-satu ya. Nah, di sini ada Center of Economic and Law Studies. Kita evaluasi dari opsi yang pertama. Apakah ini merupakan kesalahan ejaan? Kita harus melihat konteksnya, gitu kan ya. Center of Economic and Law Studies. Apa itu dalam konteks kalimat ini? Nah, ini kan berarti dia berhubungan dengan kalimat satu ya. Direktur Eksekutif Center of Economic bla 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 bla, Bima Yudhistira. Nah, kalau ada direktur eksekutif sebuah jabatan dari something itu kan ya, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwasannya Center of Economic and Law Studies atau CELIOS ini merupakan sebuah, kira-kira ada yang tahu? Ya, nama lembaga. Nah, ini merupakan nama lembaga. Sehingga apakah perlu dicetak dengan huruf miring? Apakah perlu? Seharusnya tidak. Tidak perlu huruf miring. Karena kenapa? Karena berdasarkan aturan dari EYD, meskipun ya, misalnya kayak World Health Organization gitu kan ya, Badan Kesehatan Dunia, itu kan dia pakai bahasa Inggris. Tapi karena dia nama lembaga, seharusnya ditulis huruf tegak aja, huruf biasa gitu. Tetap depannya itu tetap W, H, O, masing-masing kapital. Tapi kan dia adalah nama lembaga. Walaupun dia berasal dari bahasa asing, bahasa daerah, ini dia tidak perlu italik gitu kan ya. Huruf miring. Dia tidak perlu italik. Sehingga untuk jawaban nomor 11, kesalahan ejaan itu adalah opsi yang A. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, yang ini dia semuanya sudah benar ya. Misalnya kayak Lebaran. Lebaran ini kan termasuk hari raya ya, sehingga dia itu eh, huruf kapital. Lalu di opsi yang C, penulisan buy now pay later. Nah, buy now pay later ini kan adalah sebuah istilah asing ya, bahwa beli sekarang, bayar kemudian gitu. Dan ini sudah tepat penggunaannya, dia menggunakan italic gitu. Yang D, penggunaan tanda petik tunggal. Nah, teman-teman buat yang belum tahu, untuk petik tunggal ini sebenarnya terdapat berbagai ini ya, banyak fungsi dari petik tunggal. Salah satunya itu untuk memberi definisi dari sesuatu. Gitu. Jadi memberi definisi dari sesuatu hal yang asing. Ini beda dengan petik dua yang itu tuh untuk menandai sesuatu yang memiliki makna lain. Tapi petik tunggal ini untuk memberitahu apa sih maknanya itu. Nah, kita lihat untuk di opsi yang D, ini nih di mana penggunaannya itu petik tunggal apakah sama? Apakah benar gitu kan ya? Kita berikan warna lain, warna kuning lah ya. Nah, ini kan di sini ya, skema buy now pay later, bayar sekarang, beli sekarang bayar nanti gitu kan ya. Kan ini memang benar. Buy now pay later itu kan ya fungsi dari petik tunggal untuk memberikan definisi. Di sini definisinya beli sekarang bayar nanti. Sehingga penggunaannya juga sudah benar. Oke. Lalu yang ini juga sudah benar karena tetapi ini, ingat ya teman-teman, tetapi ini merupakan konjungsi intra kalimat. Nah, arti dari konjungsi intra kalimat itu dia ada berada di antara kalimat, sehingga dia perlu koma.
dia perlu koma. Misalnya gini, dia tampan, tetapi bukan seleraku. Tuh. Jadi tulisannya itu seperti kayak ini. Dia tampan, tetapi bukan seleraku. Asik, siapa tuh? Nggak tahu dong. Nggak tahu ya? Dia tampan tetapi bukan seleraku. Nah, tetapi sebelumnya ini harus ada koma. Nah, itu semoga dapat dipahami nomor 9 dan nomor 11. Nah, saya lanjutkan ke nomor 13. Nah, untuk di nomor 13 ini ditanyakan lagi dan lagi ya, teman-teman, terkait perbaikan. Warna lain ya, biar berwarna-warni. Perbaikan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, nah kita lihat, kita teliti satu persatu. Kami melakukan gelar perkara. Penyidik menetapkan 3 tersangka, yaitu MD, J, dan IS. Ini pakai petik 2, sudah benar ya, karena di sini ada ucap Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono pada di Mabes Polri di Jumat 13 November 2020. Nah, kita lihat untuk masing-masing opsi ya, langsung aja sambil belajar. Evaluasi. A. Menghilangkan tanda petik. Ini jelas salah ya teman-teman. Ini jelas salah karena fungsi tanda petik di sini sudah benar, yakni untuk mengutip pernyataan seseorang, yakni dalam hal ini itu adalah Kadif Humasnya. Lalu kita ke opsi yang B, menambah tanda koma. Menambah tanda koma setelah kata IS. Nah, jadi kasusnya itu di sini, saya berikan warna lain ya. Nah, ini kan kami melakukan gelar perkara, penyidik menetapkan 3 tersangka, yaitu MD, J, dan IS. Nah, seharusnya sebelum titik 2 ini ya saya tulis IS gitu kan ya, koma, baru dia titik 2. Kenapa seperti itu? Karena ini dia diikuti dengan dialog tag. Ya, dialog tag itu bisa bermacam-macam. Misalnya seperti ucap gitu kan ya, lalu ada tukas, kata, dan seperti itu. Intinya setelah dialognya itu, dia harus diberikan tanda koma, tapi tanda komanya itu berada dalam petik. Khususnya ketika kita melihat ada dialog teks seperti ini. Ucap, kata, sambung dia gitu kan ya, teriak dia harus diberikan tanda koma. Nah, ini berbeda kalau misalnya kasusnya tuh kayak gini. Dia berkata, kan ya, dia berkata, koma, ini penting, dia berkata, koma, wait, kok beda ya? Jenny itu rajin, titik. Nah, kalau di sini kita tidak perlu koma karena tidak ada dialog tag. Misalnya kayak ucap dia, kan nggak usah karena ucap dia atau kata dia itu sudah dipaparkan atau sudah disebutkan di awal. Dan tanda komanya itu terdapat di sebelah sini ya. Nah, kalau misalnya kita ubah kasusnya gitu ya, Jenny itu rajin. Sambung dia. Nah, di sini baru ada tanda koma. Karena ini itu merupakan apa tadi teman-teman? Exactly. Dialogue tag. Nah, semoga dapat dipahami untuk soal nomor 13. Nah, kalau sisanya di sini sudah benar ya. Di sisanya di sini salah. Kenapa salah? Kita lihat menghilangkan tanda koma sebelum kata dan. Nah, kalau misalnya tanda komanya ini dihilangkan, ini nggak bisa ya. Karena perinciannya itu dia lebih dari 2. Sehingga sebelum kata dan itu memerlukan koma. Kecuali kalau misalnya dia cuma 2. Kayak Jenny dan Denny seperti itu. Dia nggak perlu koma. Jadi disambung aja. Nah, mengganti tanda hubung pada tanggal dengan garis miring. Nah, di sini kalau berdasarkan aturan penggunaan tanda hubung
ini tuh sudah benar ya teman-teman. Ini tuh sudah benar, sehingga tidak perlu diubah. Nah, menghilangkan tanda kurung ini ya di antara penunjuk tanggal. Nah, ini perlu karena ini merupakan informasi tambahan seperti itu. Kita nggak bisa misalnya Jumat terus tiba-tiba ada 13 tanda hubung 11 tanda hubung 2020 itu salah. Makanya dia diberikan ini tanda kurung agar sebagai informasi tambahan. Lebih spesifiknya itu Jumat kapan gitu. Nah, itu untuk soal nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 14. Pindahin muka aku dulu. Nah, ini soal nomor 14 dia ditanyakan mengenai ganti warna penulisan kata bercetak tebal yang salah pada teks tersebut terdapat pada nomor. Nah, kita baca terlebih dahulu ya. CEO Air Asia Tony Fernandes menyebut bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan harga tiket pesawat domestik di Indonesia cukup tinggi. Alasan pertama adalah biaya aftur yang lebih mahal di Indonesia ketimbang negara lain. Kedua, ada pajak penambahan nilai atau PPN yang berlipat yang tidak hanya dikenakan kepada maskapai tetapi juga penumpang. Kemudian ada tarif batas atas dan bawah yang membuat harga tiket jadi mahal. Faktor terakhir adalah nilai tukar mata uang dolar terhadap rupiah. Ketika rupiah melemah, maka daya saing untuk mendapatkan harga bahan bakar murah juga semakin sulit. Nah, kita sebenarnya cuma perlu fokus di kata yang bercetak tebal. Tapi kenapa saya membaca gitu kan ya? Karena saya mau tahu gitu. Ini tuh sebenarnya konteksnya gitu kan ya, formal atau non gitu kan. Dan ternyata setelah dibaca itu konteksnya cukup formal, sehingga kata-kata yang berada di sini haruslah kata-kata yang formal gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat kata domestik, ini dia sudah benar, karena dalam konteks kalimatnya dia sudah bisa ikut gitu kan ya, domestik. Lalu ada kata ketimbang. Nah, ini adalah jawabannya, ketimbang. Kenapa seperti itu? Teman-teman bertanya, kenapa ketimbang ini jawaban? Karena kalau kita lihat berdasarkan KBBI ya, teman-teman. Sini saya buka. Di mana sih tadi dia? Nah, ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa kata ketimbang itu ada tulisan ca. Ca. Ca ini artinya percakapan, hanya digunakan ketika kita berbicara, yang artinya itu kata untuk menandai perbandingan dengan atau daripada. Sehingga seharusnya jangan pakai kata ketimbang, karena ketimbang ini dalam konteks percakapan. Yang lebih bagus untuk dipakai atau lebih cocok itu adalah kata apa teman-teman? Exactly, daripada. Nah, di sini saya berikan penanda ya bahwa ketimbang ini seharusnya daripada. Karena di sini itu ada ini informasi percakapan. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 14 itu adalah kalimat nomor 2. Nah, lalu kita ke kalimat atau soal nomor 19 ya. Nah, jujur sebenarnya ini juga cukup susah ya. Soal terkait memasukkan kalimat. Kalimat berikut perlu dimasukkan dalam bacaan. Nah, ini ditanyakan mengenai kalau misalnya kalimat ini ya. Selanjutnya, Portugis harus mengakui kekalahan mereka di Melaka atas Belanda pada tahun 1641. Nah, jadi kuncinya itu ketika kita ingin memasukkan kalimat gitu kan ya. Kita lihat di sini ada kata selanjutnya. Berarti ini menandakan ada hubungan sebuah proses gitu kan ya. Satu proses menuju yang lainnya gitu kan ya. Dan di sini ada informasi penting yakni kata Portugis. Sehingga informasi sebelumnya juga harus memuat kata Portugis atau setidaknya berhubunganlah dengan Portugis dan di sini juga ada mengenai kekalahan mereka di Malaka pada tahun 1641. Nah, kita lihat bahwa Portugis itu dijelaskan ya.
Portugis itu mulai dijelaskan dari kalimat nomor 4 ya. Nah, dari sini dia membahas tentang Portugis. Sudah membahas tentang Portugis. Kita lihat dari kalimat nomor 4. Keduanya diposisikan sebagai bagian dari negara-negara taklukan Majapahit. Nah, kalau kita misalnya memasukkan kata kalimat ini, selanjutnya Portugis harus mengakui kekalahan, itu masih kurang tepat. Karena kalimat sebelumnya ini masih mengenai Majapahit ya. Lalu 5 ini juga kurang tepat karena kita baca Larantuka seakan-akan luput dari pencatatan dan baru muncul ketika Portugis tiba ke Nusantara pada awal abad ke-16. Dilanjutkan dengan selanjutnya Portugis harus mengakui kekalahan. Nah, ini kan belum ada ya hubungan sebab akibat kenapa dia tuh harus mengakui kekalahan. Jadi dia tidak bisa ditempatkan setelah kalimat nomor 5. Oke. Kita lihat kalimat nomor 6. Musuh Portugis utama Portugis kala itu adalah bangsa Belanda yang baru saja merebut wilayah Ceylon. Nah, lihat kalimat nomor 7. Hal ini menyebabkan posisi Portugis semakin terdesak sehingga segera memindahkan ibu kota koloni mereka ke timur. Nah, di sini terdapat kata rujukan, yakni hal ini. Dan kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya kalimat 7 dengan kalimat 6 dia kurang kurang relate gitu. Karena kalimat 6 itu bilang kalau misalnya musuh utama Portugis itu bangsa Belanda yang ingin merebut yang baru saja nih merebut wilayah Sri Lanka atau pada saat itu dibilang Ceylon gitu. Lalu tiba-tiba kalimat 7 bilang kalau misalnya posisi Portugis itu terdesak dan Portugis akhirnya memindahkan ibu kota koloni mereka ke wilayah timur gitu. Sehingga kalimatnya ini gitu kan ya dapat dimasukkan pada setelah kalimat 6 seperti itu. Kita coba lafalkan. Musuh utama Portugis kala itu adalah bangsa Belanda yang baru saja merebut wilayah Ceylon. Selanjutnya, Portugis harus mengakui kekalahan mereka di Malaka atas Belanda pada tahun 1641. Hal ini menyebabkan posisi Portugis makin terdesak, sehingga Portugis segera memindahkan ibu kota koloni mereka ke timur. Bangsa Portugis yang mengungsi di Goa dan Melaka ke timur adalah orang-orang Topaz. Dan itu baru dia kalimat yang nyambung dan logis gitu. Ada hubungan sebab akibatnya. Tuh. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan soal tryout ke-8 subtes PBM. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga apapun yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat dan astungkara kita semua dapat lolos seleksi masuk PTN pada tahun 2026 ya. Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa. Oh ya, jargon ya. See you in the next study sessions with me, Cheney, in Cheney Study Hub.